Salam kerahiman. Hari ini Wahyu yang ke-7. Tetap ya, bicara tentang gambar kerahiman ilahi. Kita akan baca dari nomor 88. Nomor ini juga termasuk dalam pesan yang perlu disampaikan kepada para imam. Selama adorasi, aku merasakan Allah begitu dekat denganku. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dibahas minggu lalu, Suster Faustina juga waktu itu pergi ke kapel mau berdoa, mau adorasi. Jadi adorasi itu adalah saat yang sangat penting di mana banyak hal-hal terjadi. Dan hari ini dikatakan oleh Suster Faustina, aku merasakan Allah begitu dekat denganku. Sesaat kemudian aku melihat Yesus dan Maria. Pada waktu melihat mereka, hatiku dipenuhi sukacita dan aku bertanya kepada Tuhan, Yesus, apa yang Engkau kehendaki sehubungan dengan masalah yang diminta Bapa pengakuanku untuk kutanyakan kepadamu? Yesus menjawab, aku menghendaki agar ia tetap tinggal di sini dan agar ia tidak mengambil prakarsa untuk membebaskan diri. Pesan untuk para pastor. Aku bertanya kepada Yesus, apakah tulisan yang harus dipasang dapat berbunyi, Yesus Raja Kerahiman? Ia menjawab, aku Raja Kerahiman. Tetapi ia tidak menyebut kata Kristus. Aku ingin bahwa gambar ini dipajang di depan umum pada minggu pertama sesudah Paskah. Minggu itu adalah pesta kerahiman. Lewat Sang Sabda yang menjelma, aku memperkenalkan lubuk kerahimanku yang tanpa batas. Nah, ini kembali lagi cerita tentang pelukisan gambar. Seperti minggu lalu saya katakan, pelukisan gambar mulai Januari 1934 dan selesai bulan Juni 1934. Waktu gambar itu dilukis, jelas dengan arahan dari Suster Faustina ya. Bagaimana apa yang dia lihat, bagaimana tangannya Yesus, bagaimana jubah Yesus, bagaimana mukanya, bagaimana posisi tangannya, bagaimana posisi kakinya, semuanya sesuai dengan apa yang dilihat oleh Suster Faustina. Nah, pada waktu gambar itu mau selesai, Suster Faustina tanya pada Yesus tentang pelukisan tersebut. Apa yang harus ditulis di dalam gambar tersebut? Kristus, Raja Kerahiman. Kita semua tahu ya, dalam gambar kerahiman ilahi yang ditulis adalah Yesus, Engkau andalanku. Tapi pada waktu pelukisan gambar tersebut, waktu belum selesai, Suster Faustina sempat tanya kepada Yesus, apakah ditulisnya dengan tulisan Kristus, Raja Kerahiman? Yesus menjawab, aku Raja Kerahiman, tapi dia enggak menyebut nama Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah tulisan apa yang mau ditulis di lukisan tersebut sementara pelukis melanjutkan atau menyelesaikan lukisan tersebut. Menurut Pastor Sopocko, di dalam pelukisan gambar tersebut jelas Pastor Sopocko berperan penting dalam pelukisan tersebut. Pertama, dia yang memperkenalkan pelukis tersebut kepada Suster Faustina. Dan yang kedua, yang menjadi model adalah Pastor Sopocko. Jadi Pastor Sopocko yang menjadi model tentang gambaran kerahiman ilahi yang Suster Faustina lihat. Bagaimana posisi tangan kanan, bagaimana posisi tangan kiri, bagaimana kakinya, bagaimana mukanya, dan lain-lain. Menurut Pastor Sopocko, gambar itu harusnya dinamai sebagai gambar penyelamat yang murah hati.
Jadi gambar itu, jadi sekarang lagi mau bicarakan ini gambar ini apa namanya ya. Ditulis gambar penyelamat yang murah hati. Atau raja kerahiman. Seperti yang Yesus katakan. Yesus kan bilang bahwa aku raja kerahiman. Jadi gambar itu apakah ditulis sebagai raja kerahiman? Nah, tapi akhirnya yang dipakai adalah gambar itu disebut sebagai gambar kerahiman ilahi. Kita kadang-kadang suka menyebut Yesus, gambar Yesus yang Maha Rahim, karena memang tampilannya adalah Yesus yang datang kepada Suster Faustina. Banyak orang menyebut sebagai gambar Yesus yang Maha Rahim. Tapi sebetulnya gambar tersebut namanya bukan Yesus yang Maha Rahim, tapi gambar kerahiman ilahi. Karena yang kita puji bukan hanya kemanusiaan Yesus, bukan Yesus yang kita tahu, tapi terutama gambar itu mencerminkan belas kasihan dari Tritunggal yang Maha Kudus. Jadi belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita semua manusia berdosa itu memang diekspresikan dengan inkarnasi, dengan Allah yang menjadi manusia, dan Allah yang menjadi manusia yang rela mati di salib untuk menebus kita semua. Jadi bukan hanya gambaran Yesus saja, tapi di dalam gambar kerahiman ilahi itu mencakup belas kasihan dari Tritunggal yang Maha Kudus. Jadi mulai sekarang perlu kita ingat bahwa gambar itu namanya adalah gambar kerahiman ilahi. Dan tulisan yang harus ada di dalam gambar tersebut seperti yang Yesus minta adalah Yesus, engkau andalanku. Yesu, uvam tobie. Jesus, I trust in you. Itulah tulisan yang harus ada dan memang harus tampak jelas tulisan tersebut. Itu tentang Wahyu yang ke-7. Terima kasih. Salam kerahiman.